Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kembali pembelajaran secara online kita. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang taharah. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang najis dan hadas. Yang mana najis dan hadas itu merupakan salah satu subbab materi dari taharah. Nah, kita ulang sedikit ya. Pada materi sebelumnya, taharah artinya adalah bersuci atau bersuci dengan cara-cara tertentu untuk menghilangkan hadas dan najis. Taharah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah lahiriah dan yang kedua taharah batiniyah. Yang pertama taharah lahiriah ini adalah mensucikan dalam pakaian tempat dari najis. Jadi tentang bersuci secara lahiriah ini yang bersangkutan dengan misalnya pakaian kita, tempat tidur kita, atau tempat sholat kita. Nah, yang itu terkena najis, maka wajib kita membersihkannya agar tempat itu suci atau pakaian kita itu bersih. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu taharah batiniyah. Taharah batiniyah ini bersangkutan dengan mensucikan jiwa, akhlak, terus hadas besar ataupun kecil. Nah, atau seperti mandi, tayamum. Nah, itu tayamum itu apabila tidak ada air di sekitar kita atau tidak bisa mencarinya lagi. Nah, itu boleh kita bertayamum. Minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai najis dan hadas. Terus macam-macam najis. Masih ingat nggak teman-teman apa sih macam-macam hadis tersebut? Yang pertama sebutkan. Ya, najis mukhaffafah, najis yang tergolong ringan. Terus yang kedua apa? Iya benar, najis mutawasitah, najis yang tergolong sedang. Terus yang ketiga apa? Sebutkan lagi. Iya benar, najis mughalazah, najis yang tergolong berat dalam mensucikannya. Dan mengenai hadas minggu kemarin, kita juga sudah belajar bahwa hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti, ya benar, buang air kecil, buang air besar. Terus kalau hadas besar itu seperti apa? Iya betul, seperti kita mandi wajib. Karena apa? Karena haid atau mimpi basah buat laki-laki atau nifas setelah melahirkan. Nah, itu kita diwajibkan untuk mandi besar. Jadi, hari ini untuk kelanjutannya kita akan membahas mengenai wudhu dan mandi wajib. Nah, sebelumnya kita memasuki, kita akan mengetahui dulu ketentuan dari wudhu tersebut. Apa sih arti dari wudhu? Secara bahasa, wudhu itu artinya bersih, sedangkan menurut istilah, wudhu artinya membasuh anggota badan tertentu yang sesuai dengan syariat dan rukun. Itu ditetapkan sebagai syarat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi sebelum kita mau sholat itu kita diwajibkan untuk wudhu. Wudhu juga bagus kita lakukan misalnya sebelum mau tidur atau sebelum mau belajar ke sekolah. Nah, itu kita wudhu juga bagus. Atau kita mau berpergian
untuk berwudu sebelumnya juga bagus, sangat bagus ya. Terus rukun dari wudu secara keseluruhan itu ada berapa? Iya, ada 6. Yang pertama itu niat wudu. Yang kedua, membasuh muka dengan sempurna. Arti sempurna itu seperti keseluruhan, misalnya dari sini ke sini ya. Nah, itu merupakan cara membasuh muka dalam berwudu. Terus yang ketiga itu mencuci tangan sampai siku kanan dan kiri ya. Terus yang keempat kita menyapu sebagian kepala, ubun-ubun. Terus yang kelima membasuh kedua kaki kanan dan kiri ya. Terus yang terakhir itu adalah tertib. Jadi tertib dari muka, tangan, menyapu sebagian kepala, terus kaki. Nah, itu merupakan salah satu dari rukun wudhu secara keseluruhan. Terus kenapa telinga nggak disebutkan? Karena telinga dalam wudhu itu hanya disunnahkan. Bagus lagi kalau kita masukkan ketika kita berwudhu, membasuh kedua telinga. Jadi kalau misalnya kalian lupa nih cuci membasuh telinga, nggak apa-apa, karena telinga itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya hanya yang 6 tadi ya anak-anak. Mengenai rukun wudhu tadi itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wamsahu biru'sikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, itu artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka, kedua tangan, hingga siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kaki. Itu merupakan ayat dari untuk kita melaksanakan rukun wudhu tersebut. Artinya apa? Itu kan sebuah perintah, maka perintah wajib kita lakukan. Dari mana sih kata-kata perintah tersebut? Seperti yang apabila kamu hendak. Nah, apabila kamu hendak mengerjakan, itu kan merupakan suatu perintah buat kita apabila kita mengerjakan sholat ya, maka wajib kita berwudu. Nah, tadi setelah rukun wudhu kita ke poin kedua, yaitu sunah-sunah yang terdapat di dalam wudhu. Nah, tadi kan sudah salah satunya itu telinga ya, tapi kita bahas yang pertama dulu, yaitu membaca basmalah. Nah, jadi sebelum wudhu kita Bismillahirrahmanirrahim, terus baca niat. Nah, terus sunahnya yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan. Nah, itu juga disunahkan. Maka dari itu lebih baik kita laksanakan. Terus yang ketiga, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur juga termasuk dalam sunnah. Terus yang keempat, membasuh lubang hidung. Nah, itu juga sunnah. Terus yang 5, menyapu seluruh kepala. Nah, itu juga ada. Selain yang diwajibkan kan sebagian, tapi kalau keseluruhan, nah itu disunahkan.
Selanjutnya mengenai wudhu, kita harus mengetahui juga hal-hal apa sih yang dapat membatalkan wudhu kita. Nah, oke, kita bahas. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Misalnya seperti apa? Contohnya dari itu, misalnya kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu wudhu kita menjadi batal. Terus yang kedua, hilang akal karena gila, mabuk, pingsan, atau tertidur. Nah, itu juga membatalkan wudhu kita. Maka dari itu apabila kita tertidur, nah, kita diwajibkan untuk wudhu kembali. Kenapa? Karena wudhu kita telah batal. Terus yang ke poin ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Seperti apa sih yang bukan muhrim? Misal kalian di sekolah sedang sholat berjamaah, terus nggak sengaja kesenggol temennya yang cowok. Nah, itu kan bukan muhrim kita. Jadi wudhu kita jadi batal deh. Maka dari itu kita diwajibkan untuk wudhu kembali. Kalau misalnya kita di rumah terus tersentuh dengan adik laki-laki atau kakak laki-laki, itu batal nggak? Ya jelas enggak batal. Karena apa? Karena kita satu darah dengan keluarga kita, artinya kita mahram, nggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu wudhu lagi. Itu penjelasannya. Terus yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari-jari secara langsung, tidak memakai penutup. Nah, itu juga membatalkan wudhu kita. Nggak sengaja misalnya gatel terus digaruk. Nah, itu membatalkan wudhu kita ya anak-anak. Maka dari itu kita harus wudhu kembali. Nggak apa-apa ya, kalau sering wudhu juga nggak apa-apa. Apalagi kalau kita menjaga wudhu kita, itu lebih bagus lagi. Batal wudhu kan bagus. Itu tadi materi mengenai ketentuan wudhu. Terus kita untuk materi selanjutnya itu ketentuan bertayamum. Perlu kita ketahui dulu apa sih arti dari tayamum tersebut. Tayamum artinya menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan untuk menghilangkan hadas dengan cara yang ditetapkan oleh syara. Tayamum ini juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum marda au ala safarin au ja ahadun minkum minal ghaiti au la mastumun nisaa falam tajidu ma fatayammimu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum innallaha kana ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tangan dengan debu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Selanjutnya syarat-syarat tayamum, antara lain dengan debu. Nah, jadi tayamum itu dengan debu, naklah. Terus tidak ada air. Kalau tidak ada lagi air, baru kita menggunakan debu. Itu syaratnya ya. Terus yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Seperti apa sih berhalangan menggunakan air ini? Misalnya kita ada luka, yang luka itu tidak diperbolehkan untuk terkena air.
Nah, atau penyakit itu tidak boleh terkena air. Maka kita diwajibkan untuk bertayamum agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Terus yang keempat, telah masuk waktu sholat. Nah, jadi telah masuk waktu sholat nih, tidak menemukan air, di mana-mana sudah kita mencari, maka kita harus bertayamum agar tidak melewatkan batas waktu sholat kita, untuk menjaga waktu sholat juga ya. Terus yang kedua, rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa sih? Iya benar, ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dan meratakannya. Terus yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu dan meratakannya. Terus yang keempat, tertib. Nah, beda rukun tayamum dan rukun wudhu. Lebih banyak rukun wudhu, sedangkan rukun tayamum itu hanya ada 4. Karena apa? Karena yang wajibnya itu hanya muka dan tangan. Oke, yang ketiga itu sunah-sunah tayamum. Ada 3 ya. Yang pertama, membaca basmalah. Terus yang kedua, mendahulukan anggota badan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri ya. Jadi itu. Terus yang ketiga, menipiskan debu. Nah, bagaimana sih cara menipiskan debu? Misal ketika kita ingin menempelkan kedua tangan ke debu, nah, terus kita tempel deh ke dinding misalnya ya, ke dinding gitu kan. Terus nih tangannya sudah penuh dengan debu, kita tipiskan. Caranya bagaimana? Gini, jangan terlalu kencang juga supaya debunya nggak hilang sama sekali ya. Baru deh kita usapkan ke muka. Nah, gitu caranya menipiskan debu. Itu sunnah loh di dalam tayamum. Terus yang keempat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum ini ada 3. Itu yang pertama itu semua yang membatalkan wudhu. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga termasuk dalam membatalkan tayamum. Nah, terus yang ketiga, sebelum melihat air sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi kita nih sudah berwudhu, sudah bertayamum, terus kita melihat air, maka situ batal wudhu kita. Batal tayamum kita maksudnya. Yang kedua itu melihat air sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi misalnya kita setelah bertayamum, terus kita ingin melaksanakan sholat, nggak sengaja nih ngelihat air, maka di situ jatuh hukumnya wudhu kita itu batal. Salah. Yang kedua, melihat air sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika kita sudah bertayamum, terus nggak sengaja kita ngeliat air sebelum sholat, maka tayamum kita tadi batal. Kita diwajibkan untuk berwudu karena sudah melihat air sebelum sholat. Nah, itu sebelum sholat ya. Kalau sudah sholat ya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itu juga membatalkan wudhu kita, juga batal, tayamum batal. Nah, itu keluar dari agama.